Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai kisah Nabi Muhammad dan para sahabat di bulan Ramadan. Setelah itu kita juga akan tanya-tanya nih sama Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Oke, kalau gitu Ustadz langsung saja dimulai tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema tentang bagaimana kisah Nabi Muhammad dan para sahabat di bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban bagi umat muslim yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil yang memang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa kewajiban berpuasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, dan Rasulullah SAW sendiri pun dalam riwayat telah mengalami puasa Ramadan, yaitu yang diwajibkan itu selama 9 kali. Artinya Nabi Muhammad SAW 9 kali bertemu dengan bulan Ramadan yang diwajibkan. Namun sebelumnya pun Rasulullah SAW juga sering melakukan puasa. Nah, pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa yang luar biasa yang memang menjadi salah satu ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Yang pertama terjadi di bulan Ramadan, yaitu turunnya wahyu yang pertama. Dalam riwayat turunnya wahyu pertama yaitu di 17 Ramadan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu dibantu dengan dalil ayat Al-Qur'an yang lainnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, bulan yang suci. Kalamnya yang suci, kitabnya yang suci, turun pun di hari yang suci dan bulan yang suci. Masya Allah. Dan kondisi Nabi Muhammad SAW pada saat itu menerima wahyu yang pertama dalam keadaan bertahanus. Artinya sedang berkhalwat, menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah surah Al-Iqra, surah Al-Iqra yang menjadi 1 sampai 5 yang menjadi awal mula permulaan wahyu. Ini luar biasa. Kalau memang kita menggali dari permulaan wahyu turunnya di bulan Ramadan, itu banyak sekali kisah. Salah satunya adalah bagaimana sosok istri beliau, yaitu Ummuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, itu mendukung daripada dakwah dan juga memberikan hiburan, memberikan rasa tenang terhadap Rasulullah SAW yang beliau itu kaget karena baru pertama kali menerima wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril dengan sosok yang luar biasa. Maka Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik, rajin bersilaturahim, dan orang yang jujur. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, dan insya Allah ini adalah pertanda baik untukmu. Masya Allah. Itu Khadijatul Kubra menghibur Rasulullah SAW. Yang kedua, ada peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa yang bersejarah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu as-sabiqun al-awwalun, melakukan peristiwa peperangan yang luar biasa, yaitu Perang Badar. Maka Rasulullah SAW itu melaksanakan Perang Badar, namun ada sebahagian nanti kita bahas, ada yang dia berpuasa, ada juga yang dia tidak berpuasa. Karena Rasulullah SAW pada saat itu bertempur melawan pasukan yang jauh lebih banyak daripada pasukannya, sehingga membutuhkan effort lebih, membutuhkan energi lebih untuk memenangkan peperangan itu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Fathul Makkah. Itu terjadi juga di bulan Ramadan.
Artinya terjadi di bulan Ramadan, ya, pembebasan kota Makkah yang pada saat itu juga terbunuhnya Abu Jahal pada saat itu melakukan perang dengan Rasulullah SAW dan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bertanda bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu tetap aktif melakukan kegiatan, bahkan kegiatan yang luar biasa membutuhkan energi yang banyak seperti peperangan. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita kalau memang kita tidak ada aktivitas, ya lebih baik berpuasa di bulan Ramadan sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Pemirsa Oksigen, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa aja kebiasaan Nabi Muhammad yang bisa dicontoh selama bulan puasa? Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Ramadan dan berpuasa, Rasulullah SAW itu seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa menjadi pedoman buat kita. Salah satunya dari makan dan minum. Itu Rasulullah SAW tak kala berbuka dan juga sahur itu pasti beliau menggunakan kurma dan juga air putih. Nah, kenapa? Karena itu adalah makanan favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Nabi itu suka dengan yang namanya semangka. Oh, semangka. Ya, semangka. Karena semangka itu menambah kesegaran ya saat berbuka dan saat-saat sahur juga Nabi juga senang memakan semangka. Buah semangka itu Nabi suka. Dan masalah ibadah, Nabi itu juga sering melakukan kegiatan seperti tahajud, artinya qiyamul lail, ihya'ul lail, menghidupkan malam, berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran. Karena setiap ibadah yang dilakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan, itu kata Nabi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kita dan kita semua menganjurkan untuk sama-sama yuk kita banyak-banyak kebaikan sehingga puasa kita itu laisa illal ju' wal atas. Ya bukan hanya lapar dan haus saja. Akan tetapi puasa kita bisa mendapatkan pahala dari nilai sedekah, kemudian juga membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, apakah Nabi Muhammad itu melaksanakan perang selama bulan puasa dan bagaimana beliau menjalankannya sambil berpuasa? Baik, Masya Allah. Nah ini yang menarik. Apakah dalam kondisi perang Nabi itu berpuasa atau tidak? Nah, ada dua riwayat sebenarnya yang meriwayatkan tentang bagaimana kondisi para sahabat dan Rasulullah SAW pada saat berpuasa dan kondisinya perang. Yang pertama meriwayatkan ada sebahagian sahabat itu yang berpuasa, ada juga sebahagian yang tidak berpuasa. Namun dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW itu pernah dalam waktu asar meminta air, sebotol air untuk meminum di bulan Ramadan. Dan ada sahabat yang berpuasa lalu mengatakan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berpuasa? Gitu. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada saat perang, kata Nabi, mereka itu sedang bermaksiat. Artinya justru Nabi di sini mengatakan mereka itu para sahabat yang sedang berperang itu tidak berpuasa. Karena tadi mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud Nabi itu bermaksiat dalam arti bukan mereka bermaksiat kepada Allah. Artinya begini, maksudnya adalah mereka itu menyia-nyiakan rukhsah. Kita kan dalam kondisi perang, logikanya seperti itu. Kita membutuhkan tenaga yang besar, effort yang luar biasa, ya kan? Kalau kita tidak makan dan minum, tidak ada asupan, kita berpuasa, sama saja kita bunuh diri. Betul. Ya, nah itu yang dimaksud Rasulullah SAW, artinya bermaksiat. Sama saja dia menyerahkan dirinya kepada musuh. Oleh karena itu Nabi itu melarang ya bahkan sahabatnya untuk berpuasa agar apa? Agar menghimpun energi ya sehingga bisa semangat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Masya Allah. Lalu apa peran para sahabat nih Ustadz dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Baik. Peran sahabat itu luar biasa dalam dakwah Rasulullah khususnya di bulan Ramadan. Ada sahabat yang bernama Abu Thalhah.
Abu Talha ini kondisinya sudah sepuh. Beliau ini orangnya rajin ibadah, kemudian memiliki himmah, semangat untuk terus mengabdikan diri kepada Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada suatu kesempatan Abu Talha ini ya ingin mengikuti jihad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang. Nah, namun qadarullah dalam kondisi berpuasa saat perjalanan ternyata Allah memanggil Abu Talha. Namun ternyata luar biasa. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya Abu Talha itu diangkut selama 7 sampai 10 hari. Dalam riwayat itu jasadnya tetap utuh dan tidak busuk, tidak menimbulkan bau sama sekali. Bahkan seakan-akan Abu Talha itu tertidur. Masya Allah. Artinya peran sahabat Nabi itu di bulan Ramadan, ya, seperti Abu Talha membantu Rasul dalam berjihad di jalan Allah, itu sampai mengorbankan dirinya sendiri. Ada lagi namanya Qais bin Sirmah. Ya, ini Qais bin Sirmah bahkan konteksnya lain, bukan berperang, tapi dalam mencari nafkah. Karena memang pekerjaannya Qais bin Sirmah ini adalah berkebun, dan dia adalah orang yang sangat rajin, baik rajin mencari nafkah dan juga rajin ya beribadah. Pada saat diwajibkannya berpuasa, dia bekerja dan dia kondisinya berpuasa. Namun pada saat itu, ya karena memang saking semangatnya, dia kekurangan energi dan dia pingsan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan rukhsah bahwa bagi yang sakit dan tidak kuat, boleh dia tidak berpuasa, akan tetapi mengganti di hari berikutnya yang lainnya. Jadi banyak sebenarnya peran sahabat mengenai dakwah Rasulullah SAW, khususnya di bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan dua kisah ini menjadi penyemangat kita bahwa kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, berjihad di jalan Allah, dakwah, wabil khusus di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, kalau cerita tentang Nabi Muhammad tuh emang seru banget ya Ustadz. Pasti. Banyak banget perilaku-perilaku Nabi Muhammad yang sangat menarik kita contoh ya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Balik lagi di Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Apa aja sih amalan khusus yang dilakukan Nabi Muhammad selama di bulan Ramadan? Baik, ada amalan khusus yang senantiasa dilakukan Rasulullah pada saat bulan Ramadan, yaitu asyru min awakhir Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis beliau menyampaikan bahwa kencangkan ikat pinggang kalian di akhir 10 daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ terdapat malam Lailatul Qadar, dan Nabi senantiasa melakukan yang namanya i'tikaf. Ya, dalam rangka apa? Meraih malam Lailatul Qadar. Seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga, seorang Nabi yang ma'fu anhu, terhindar daripada kesalahan, makhluk yang paling mulia, masih berlomba-lomba untuk meraih malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita seorang hamba yang hina, yang fakir, yang lemah, yang jauh ya kemuliaannya daripada Rasulullah SAW, namun kita enggan gitu untuk mengikuti amalan khusus ini yang dilakukan Rasul. Karena barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia memperbanyak kebaikan, baik dari qiyamul lail, tahajud, ya, membaca Al-Quran, sedekah, ya, dia akan mendapatkan ganjaran pahala selama 1000 bulan. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya pastinya lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi 83 tahun kalau dikonversi ya. Masya Allah. Jadi satu malam itu setara dengan 83 tahun atau lebih. Jadi mudah-mudahan ini amalan bisa kita ikuti Rasulullah SAW. Kita ikat pinggangnya, kencangkan sehingga kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ciri-cirinya nggak sih Ustadz kalau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh? Baik, ciri-cirinya ada kisi-kisi yang disampaikan oleh baginda Rasul. Yang pertama adalah di malam-malam ganjil. Baik. Iya, yang kedua malam itu terasa hening,
sejuk. Dan di pagi harinya itu matahari terasa redup. Artinya tidak terlalu menyengat dan juga tidak terlalu terang. Nah, itu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Nah, bagi mereka yang merasakan ciri-ciri tersebut, nah hendaknya bergegas. Ya, sehingga potensi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada. Baik, Masya Allah. Lalu bagaimana suasana bulan Ramadan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat? Baik, ada beberapa fase sebenarnya. Fase awal itu adalah tadi fase perang, di mana umat Muslim itu berbondong-bondong untuk jihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Namun setelah fase Fatu Makkah dan juga mengalahkan para kafir Quraisy, itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu senantiasa menjalankan puasa dengan penuh khidmat, harmonis, dan juga dengan penuh semangat. Jadi mereka itu saling berbondong-bondong, saling berbagi, saling menyemangati, sehingga yang ada itu adalah kota Madinah pada saat itu keharmonisan yang luar biasa. Makanya kota Madinah sekarang tuh maju. Dan juga Makkah juga menjadi kota yang maju, Masya Allah. Itu merupakan berkah dari baginda Rasulullah SAW, karena mewajibkan umatnya untuk berpuasa, sehingga dengan berpuasa itulah ya akhlakul karimah, tamrinan terhadap nafsu dan lain sebagainya itu bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa Oksigen, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID yang telah menyaksikan episode Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu, saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kahfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.